Baik, selamat siang Mahathir dan juga pemirsa. Memang untuk pagi hari ini menuju siang, ini gerbang tol Cikatama masih didominasi oleh para pemudik yang melakukan arus balik dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Dan memang dominasi kendaraan ini sudah terlihat sejak kemarin malam. Bahkan untuk kemarin pada tanggal 3 April 2025 saja, ini data yang kami peroleh dari Jasa Marga sudah ada 60.000 kendaraan yang melakukan arus balik dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sementara itu untuk data hari ini sudah ada 14.000 kendaraan para pemudik yang melakukan arus balik dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, sedangkan untuk arah sebaliknya yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa ini sudah mulai berkurang sekitar 5.000 kendaraan. Dan untuk gardu tol sendiri, gardu tol yang saat ini difungsikan adalah sebanyak 19 gardu tol yang difungsikan untuk kendaraan dari arah Palimanan atau Trans Jawa menuju ke Jakarta, dan 11 gardu tol diaktifkan untuk kendaraan yang menuju dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Dan untuk peningkatan jumlah kendaraan sendiri, ini peningkatan jumlah kendaraan untuk arus balik sudah terlihat mulai malam hari kemarin. Bahkan untuk malam kemarin ini ada sempat dibuka 22 gardu tol untuk arah kendaraan dari Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri, ini one way lokal sudah diberlakukan sejak kemarin 3 April 2025 dari kilometer 188 tol Cipali menuju ke kilometer 70 gerbang Cikatama. Sedangkan untuk kontraflow sendiri ini sudah diberlakukan satu lajur dari arah Jakarta, dari arah kilometer 70 menuju ke kilometer 47 atau Jalan Layang MBZ. Dan memang jika nantinya masih terjadi kepadatan lalu lintas atau kendaraan dari gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta, ini nantinya akan diberlakukan kontraflow 2 lajur begitu. Dan untuk one way lokal tahap kedua sendiri ini kami masih belum bisa menginfokan kapan, namun jika memang nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas atau penumpukan kendaraan di tol Cipali, nantinya akan dibuka kembali one way lokal dari kilometer 246 menuju ke kilometer 188. Begitupun jika nantinya masih ada peningkatan kendaraan atau kendaraan ini terjadi penumpukan yang signifikan, nantinya akan diberlakukan one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 246 tol Pejagan. Kembali ke studio, Mahathir. Ya, Dewi, terkait juga diskon tarif tol yang sudah diberlakukan oleh pihak Jasa Marga ini bagaimana nih untuk diskonnya? Apakah sudah diberlakukan dan harga-harga untuk beberapa golongan dari golongan 1 hingga beberapa golongan lainnya seperti apa nih, Dewi? Ya baik Mahathir, untuk diskon tarif tol memang sudah diberlakukan pada kemarin hingga nanti 5 April 2025 mulai pukul 5 hingga pukul 5. Dan memang untuk diskon tarif tol 20% ini dikhususkan untuk golongan kendaraan golongan 1 yang dari arah gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Dan pemberlakuan diskon tarif tol 20% ini sebagai antisipasi dari pemerintah dan juga Jasa Marga untuk mengurai kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang nantinya akan terjadi pada puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada malam hari nanti hingga 7 April 2025. Dan untuk besaran tarif tol 20% sendiri ini untuk golongan 1 sendiri atau kendaraan pribadi ini dikenakan tarif yang tadinya 440.000. Ini pemudik hanya bisa untuk saat ini bisa membayar 352.000 saja, atau sudah ada potongan sebesar 88.000. Mahathir. Ya, pemirsa, seperti Anda saksikan di kaca Anda, ini adalah pantauan secara langsung drone di pintu gerbang tol Cikatama. Rekan kami Rona Bayu sedang memberikan secara langsung gambar via drone. Dan dapat dilihat kondisi saat ini memang arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama memang terpantau ramai lancar. Namun tadi rekan kami Sri Dewi sempat menyampaikan bahwa diprediksi nanti malam akan menjadi puncak arus mudik
maksud kami puncak arus kembali dari masyarakat yang akan kembali ke asalnya. Nah, Sri Dewi, kami ingin menanyakan terkait himbauan dari pihak Kakor Lantas, pihak kepolisian, dan juga pihak Jasa Marga. Bagaimana nih dengan mengantisipasi tingginya atau puncak arus mudik akan berlangsung nanti malam? Apakah masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan hal-hal yang mengantisipasi dengan adanya kemacetan nanti? Silakan Dewi. Ya, memang untuk dari pemerintah sendiri sudah menyampaikan mitigasi untuk arus balik 2025, yakni dengan memastikan keselamatan dan juga kenyamanan dari para pemudik yang akan melakukan arus balik dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung seperti Kakor Lantas atau Polri dan juga pihak Jasa Marga dan juga Jasara Harja. Dan untuk antisipasi lainnya, selain pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20%, ini para pemudik diimbau untuk melakukan atau melakukan pengisian saldo atau memastikan bahwa saldo e-tol para pemudik yang akan melakukan arus balik ini cukup. Dan untuk saldo e-tol yang minimal harus diisi oleh para pemudik agar tidak terjadi antrian di gerbang tol ini adalah minimal 360 hingga 500 ribu rupiah, khususnya dari pemudik yang berasal dari Trans Jawa menuju ke Jakarta. Dan juga antisipasi lainnya yang diimbau oleh pihak Jasa Marga adalah bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan arus balik atau perjalanan kembali ke rumahnya masing-masing, ini dipastikan untuk mempersiapkan dirinya dalam keadaan sehat dan juga kendaraan dalam keadaan prima. Jika memang terjadi atau merasa lelah di tengah perjalanan, ini pemudik diimbau untuk beristirahat terlebih dahulu di rest area terdekat yang sudah disediakan oleh pihak tol atau pihak dari Jasa Marga sebelum nantinya melanjutkan perjalanan ke rumah. Dan untuk beristirahat atau peristirahatan di rest area ini para pemudik diimbau untuk melakukan peristirahatan atau beristirahat selama 15 menit hingga 30 menit saja. Mahathir, kembali ke studio. Ya, Dewi, beberapa hari sebelumnya saat Anda melaporkan memang cuaca tidak mendukung di kawasan gerbang tol Cikampek Utama. Saat ini bagaimana kondisi cuaca di gerbang tol Cikampek Utama? Memang kalau kami melihat memang kondisinya berawan. Namun apakah pihak BMKG ini ada himbauan terkait cuaca untuk nantinya mengantisipasi di arus kembali nanti malam? Karena memang kalau melihat dari cuaca di DKI Jakarta sendiri ini sore ke malam hari ini terjadi mendung atau hujan. Nah, di gerbang tol Cikampek Utama sendiri seperti apa? Dan himbauannya dari pihak BMKG untuk para pengendara atau pemudik yang akan kembali seperti apa? Ya, untuk situasi atau cuaca hari ini memang cenderung terik begitu ya. Dikarenakan memang kalau pada pagi hari menuju ke siang hari ini cuaca cukup cerah, namun pada sore hari menuju ke malam hari ini mulai diguyur hujan atau gerimis di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Oleh karena itu pihak dari Jasa Marga ini mengimbau agar para pemudik ini dapat memperhatikan laju kendaraannya dengan hati-hati, apalagi di saat cuaca ini hujan atau mendung, dikarenakan memang seringkali jika hujan ini jarak pandang atau jarak tempuh ini kabur atau buram begitu ya di sepanjang perjalanan, dan sehingga oleh karena itu pihak dari Jasa Marga ini mengimbau agar para pemudik tetap berhati-hati dan memperhatikan laju kendaraannya hingga sampai ke rumah dengan selamat. Mahathir, kembali ke studio. Baik, Sri Dewi, bahwa himbauan dari pihak Jasa Marga, pihak Kakor Lantas juga terus memberikan himbauan dan juga terus pantauan ya untuk mengamankan arus kembali di gerbang tol Cikampek. Terima kasih Sri Dewi atas laporannya dan himbauan dari pihak instansi terkait untuk seluruh pemudik yang akan kembali ke kota tujuan. Terima kasih.